Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya Rensi Agung Maulani, absen 34 dari kelas 12.1. Di sini saya akan membahas tentang atau mengerjakan soal tentang daya listrik. Nah, seperti contoh, saya akan mengerjakan nomor 1. Contohnya seperti berikut. Nah, dari soal itu kita dapat menyimpulkan kita akan mencari kuat arus. Dari rumus kuat arus, kita akan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini kita mencarinya dari ini E1, E2, dan E3 atau epsilon. Nah, kita menentukan dari awalnya itu dari yang paling tinggi dulu, terlebih dahulu. Ini kan 5, ini 3, ini 2. Jadi kita menentukan dari 5 dulu. Nah, kita sekarang menentukan min atau plusnya. Kita tahu min itu karena di sini mulainya kan berputarnya seperti ini. Dari 5, dari beli epsilon 2, epsilon 1, dan epsilon 3. Berarti kita mutarnya seperti ini, ke sini, ke sini. Nah, jadi kita menggunakannya ini ya, E2 sama dengan 5 volt. Nah, kita menentukan minnya dari ini. Karena ini lebih pendek dulu, itu tandanya negatif. Kecuali kalau yang panjang di sini jadinya itu positif. Jadi seperti ini. 5 min. Nah, ini kan lebih pendek lagi ya. Jadinya min 3. Terus ke sini ini lebih panjang, berarti plus 2. Ditambah. Nah, kita menunjukkan voltnya ya. Volt ini dari ini. 5, 2, dan 3. Ini bukan 2 ya, ini 7. Mohon maaf. Nah, jadi dijumlah. 7 ditambah 3 10. 10 ditambah 5 15. Sama dengan 0. Setelah itu kita jumlahkan min 5 dengan min 3 jadinya min 5 jadi min 3 ditambah 2 jadinya min 6. Karena 5 ditambah 3 kan 8. 8 ditambah 2, 8 nya itu negatif, ditambahnya 2 nya positif, jadi min 6. Ditambah ini masih sama 15 sama dengan 0. Nah, sekarang kita turunkan 15 sama dengan 0. Bukan 0, tapi pakainya 6. Ini kan negatif ya, pindah ruas jadinya positif, jadinya 6. Terus I sama dengan, atau kuat arus sama dengan 6 per ini 15 nya hilang ya, jadinya di pindah ruas seperti ini. 6 dibagi 15 sama dengan 0,4. Seperti itu. Itu contoh untuk nomor 1. Nah, selanjutnya kita mengerjakan ke nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya itu caranya sama seperti tadi. Ini rumusnya. Nah, kemudian kita lihat angka yang lebih besar itu yang mana. Dari 12, 3, dan 3 lagi. Kan paling besar kan 12 ya. Berarti karena ininya pendek jadinya min 12. Kita tulis min 12. Terus ke sini ini jadinya min 3. Karena ini pendek ya, kembali lagi. Terus jalan lagi ke sini, jadinya ini panjang, jadinya plus 3. Ditambah kita mencari ininya dengan ini. 2 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 5. Sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita jumlahkan. Min 12 ditambah min 3 sama dengan min 15 dikurangi 3 sama dengan min 12 lagi. Min 12 ditambah dengan ini sama dengan 0. Nah, setelah itu kita turunkan. Sama dengan 12. 12 plus karena ini kita pindah ruas ya. Jadinya seperti ini, sama dengan 12 dibagi 5 karena pindah ruas
jadinya kami 2,4 seperti itu untuk nomor 2. Kita akan mencari besar hambatan. Besar hambatan itu rumusnya R sama dengan V kuadrat per P sama dengan, nah V kuadrat seperti ini ya, 120 volt kuadrat ya, berdua per P nya ini watt, berarti 100 watt per 100 sama dengan, hitung aja 12 kali 12 kali 12 berarti 144, nolnya 2 per 100. Nah sekarang kita tinggal bagi saja, coret temunya 144 seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang mencari tegangan listrik. Nah di sini kita akan mencari tegangan listrik ya, tegangan listrik yang diketahui ini, epsilon sama dengan 2 volt, R kecil sama dengan 0,125 ohm, dan R sama dengan R besar sama dengan 0,375. Nah yang ditanyakan volt ya, ditanya tegangan listrik volt. Nah kita langsung jawab ya, jawab sesuai dengan rumusnya itu kan volt dikali I dikali R besar. Nah volt kan kita udah ketemu ya, I belum, dan R besar sudah. Nah jadi kita mencari I sama dengan epsilon I R besar ditambah R kecil, karena kita udah tahu epsilonnya ya 2, ditulis 2, sama dengan I R besarnya 0,375 ditambah 0,125 tutup kurung. Nah setelah itu kita turunkan 2 sama dengan ini, dijumlahkan hasilnya 0,5. Setelah itu kita turun, I sama dengan 2 per 0,5 atau 2 dibagi 0,5 sama dengan 4 ampere. Nah sekarang kita udah ketemu ya, ini V nya udah ketemu, I nya udah ketemu, ini I, dan R nya juga udah ketemu. Terus kita kalikan, V sama dengan I R. Jadi kita udah ketemu ya, I nya 4, R besarnya mana, R besarnya ini 0,375. Hasilnya adalah 1,5 atau 150 volt. Oke, dari soal tersebut di sini kita akan mencari lob kiri dan lob kanan. Lob kiri yang pertama 6 volt. Terus dulu ya, kita cari lob kiri sebenarnya 6 volt. Nah 6 volt sama dengan 4 ditambah 3 ditambah 2, itu nanti untuk mencari ampernya. Jadi seperti ini, 6 volt sama dengan 4I sama dengan ini 3, terus 2 sama dengan 0. Nah setelah mencari ini kita turun lagi ya,
turun sama dengan ini hasil jumlah ini 4 ditambah 3 7 ditambah 2 9. Jadi 9 I1 sama dengan 6 per 9. Nah, kita sederhanakan saja. Jadinya 2 per 3. Ini yang pertama ya. Terus kita untuk mencari lob kanan. Lob kanan. Untuk lob kanan mana tadi? Nah, ini ya. Ini 4,2 berarti kita cara menyaringnya ampernya itu 4,2 sama dengan min 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1, berarti kan hasilnya 6 ya. Nah, kita cari lagi nih seperti ini. 4,2 volt sama dengan ya 2, terus 1. Kalau 1 gini aja tulisannya. Terus ini 2 sini 2. Oh, ini 1 ya guys. Ini 1, ini 1, ini 1. Ini 2. Terus lagi, nah ini 3. 2. Nah, sama dengan 0 ya. Nah, setelah itu kita totalkan. 4,2 volt sama dengan 6. Ini ya, 6 hasil dari ini. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 3, 6. Setelah itu kita mencari I1, I2 sama dengan ini pindah ruas 4,2 jadinya berbagi 6 sama dengan 0,7 seperti itu. Nah, setelah itu kita akan disuruh mencari tegangan resistor 3 ohm. Tulis tegangan resistor 3 ohm sama dengan V sama dengan 1 dikali 3 ohm sama dengan ini ya 2 per 3 dikali 3 dicoret-coret sama dengan 2 volt seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Mohon maaf karena tadi tidak ke-record pada saat saya mengerjakan ini dan menjelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang. Di sini kita akan mencari besarnya resultan. Yang pertama ini kita cari F13. Nah, ini 9 dikali 10 pangkat 9 itu dari K di soal ada. Terus ini dikali 2 juga ada soalnya, 2 mikrokolom kalau nggak salah soalnya. dikali 2 per 1. Ini caranya ini R ya, ini R kuadrat, ini 1. Nah, langsung aja kita totalkan. 9 dikali 2 dikali 2, 9 dikali 2 dikali 2, ini 10 10 pangkat 9 dikurangi min 6, jadinya dikurangi min 6 terus dikurangi 6 lagi, berarti kan min 12 dikurangi 9, jadinya min 3 sama dengan ini 9 kali 2 18 kali 2 ini ya sama dengan 36, 10 min 3 seperti ini. Terus selanjutnya lagi kita akan mencari F23 sama dengan 9 sama seperti tadi. Ini 9 kali 10
pangkat 9 dikali 2 dikali 10 pangkat min 6 dikali 2 10 pangkat min 6 per, karena ini jaraknya 2 meter, berarti R nya 2 kuadrat. Jadinya hitung 9 dikali 2 dikali 2 per 4, karena di sini per 4 bisa dicoret, kita coretkan. Ini coret dengan sini 4, sisanya 2 coret dengan sini habis ya. Jadi 9 dikali 10 pangkat min 3. Nah ini. Nah setelah itu hasil dari F13 dan F23 dikurangkan. Ini seperti ini. Dan mempunyai hasil 27 dikali 10 pangkat min 3 seperti itu. Oke, di sini kita akan mengerjakan soal berikut. Di sini kita akan menentukan besar gaya total yang dialami setiap muatannya. Karena di sini ada sudutnya, maka kita akan menggunakan rumus ini. FA sama dengan FB sama dengan FC sama dengan FT atau F total. Nah, di bawahnya kita sama dengan akar dari FAB kuadrat plus FAC kuadrat dikali 2 dikali FAB dikali FAC dikali cos Q. Nah, hasil dari ini adalah 4AB plus 4AC. Terus 2 dikali 4 dikali 4 dikali cos 60. Nah, sama dengan 4 ditambah 4, 8. 8 kuadrat plus 4F kuadrat sama dengan F4 kuadrat. Ini hasil dari ini. Nah, sama dengan akar 12F kuadrat disederhanakan menjadi 2F akar 3 seperti itu.